kalau aku nggak bangkit, ntar anakku siapa yang ngurus? Gitu kan. Jadi waktu terus berjalan dan aku harus move on no matter what gitu. Halo, nama saya Raden Prisya, saya adalah mindfulness practitioner dan juga ibu dari 2 orang anak. Kesibukan saya sehari-hari selain ngurusin anak, sekolah dan juga membuat sebuah platform edukasi yang bernama Mind Revive Indonesia, di mana di sana kami memberikan kelas-kelas dan coaching untuk mindfulness, well-being dan juga journaling. Ya, dan juga memberikan konten edukasi lewat sosial media yang kami miliki. Guru TK 2017, kurang lebih beberapa bulan aku di sana. Terus kemudian sebelumnya aku pernah bikin baju juga, bikin usaha baju ya. Jadi kalau dihitung dirunut dari pas kuliah sih udah segala macam ya, sempat jadi fashion editor, terus di situ bikin baju, terus pernah jadi merchandiser juga. Terus akhirnya aku resign mau ngurusin anak kan. Terus kemudian ketemu soal tumbuh kembang itu yang dari anak aku, akhirnya menjadi guru TK. Setelah jadi guru TK resign, sharing di Instagram ya, aku mengembangkan diri aja, dan waktu itu tujuannya as simple as ingin menjadi ibu yang lebih baik aja gitu. Dan dari situ akhirnya yaitu sampai di momentum aku ikutan seminar Tony Robbins di Singapura. Itu life changing sih kalau menurut aku. Jadi di situ aku yang tadinya nggak berani untuk bikin kelas, akhirnya aku memberanikan diri untuk sharing dan bikin kelas karena teman-teman di IG juga udah pada minta. Aku bikin di pavilion rumahnya ibuku. Jadi ada pendopo kosong gitu di taman gitu di luar rumah. Aku bikin di situ. Gitu. Dan alhamdulillah di hari itu tuh pagi pendaftaran, siang full. Jadi kayak petunjuk juga ya. Kayak oh mungkin memang jalannya ke arah sini. Ada hal-hal yang tidak bisa aku ceritakan di sini, tapi hal-hal yang aku alami dari aku kecil itulah yang membentuk aku, membuat aku jadi diri aku sekarang. Mungkin yang awalnya membuat aku merasa harus belajar mindfulness adalah karena aku tidak punya pilihan. Karena aku udah terlalu capek aja sama situasi dan kondisi gitu ya. Sama perasaan aku sendiri yang bawaannya kok stres mulu, capek mulu, marah mulu, nolak mulu gitu ya. Gitu. Jadi mungkin kalau katanya Dr. Joe Dispenza, orang tuh kayak harus nunggu krisis, sakit, capek, frustasi sebelum membuat perubahan hidup dan menata hidupnya. Gitu. Kebetulan awalnya aku begitu. Tapi akhirnya lama-lama aku kembali ke kata-kata beliau juga. Kenapa sih kita nggak membuat perubahan tuh by design? Kenapa harus krisis dulu sebelum bikin perubahan? Kenapa nggak pada saat kita lagi senang, lagi happy, habis itu kita reflect dan mindful, oh aku benahin di sini. Jadinya kan kalau kayak gitu kita nggak usah nunggu krisis dulu, nggak usah nunggu susah dulu, baru kita belajar. Nah itu sih yang aku pelajari. Bicara tentang kesulitan di dalam hidup ya, kita semua kan pasti pernah punya kesulitan ya. Tapi dari pengalamanku sendiri, ternyata aku bisa sampai di titik ini justru karena hambatan dan kesulitan dan salah pilih yang pernah aku alami di masa lalu. Jadi salah pilihnya apa? Macam-macam. Kalau mau dibilang aku salah jurusan juga mungkin aku salah jurusan karena dulu aku sekolahnya desain interior gitu. Terus pernah kuliah fashion juga. Terus pernah jadi pengusaha baju juga. Pernah jadi guru TK juga. Kok dilalah malah jadi mindfulness practitioner. Nah itu semua tentunya kan karena menjalani dan karena mengatasi apapun yang jadi hambatan ya. Pada akhirnya sih aku merasa bahwa yang namanya kesulitan dan hambatan itu adalah momen bertumbuh sih. Justru kalau kita lagi ketemu kesulitan, itu adalah momentum di mana kita perlu mendobrak sesuatu atau mengubah sebuah mindset dalam hidup yang mungkin bisa menjadi arah untuk diri kita yang lebih baik. Gitu sih. Ketakutan terbesar ya of course anakku nggak akan jadi sosok yang terbaik yang versi dia sendiri gitu. Maksudnya bayangin aja di beberapa tahun pertama di pertumbuhan dia
ibunya melakukan kesalahan gitu ya. Tapi ya ternyata ya itu ya, mungkin satu hal yang perlu kita pahami adalah kita suka merasa dengan satu kesalahan itu hidup kita bubar, selesai, udah nggak ada kesempatan lagi. Padahal ternyata kan nggak begitu. Ya, selama kita masih punya Sang Pencipta, sebenarnya kita masih selalu punya kesempatan ya. Dan selama kita masih punya umur ya, sebenarnya kita masih punya kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri dari apapun itu yang kita alami. Dan itu terbukti sendiri dari cerita saya gitu, yang tadinya rasanya kayak udah mustahil, kayak nggak mungkin deh ini anak bisa baik-baik aja gitu. Kayaknya limiting belief-nya tuh kayak gitu. Udah dari salah ini, udah hilang semua, aku adalah ibu tidak becus, bla 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 gitu. Tapi ternyata setelah aku gali diri, rangkul diri, selesaikan emosi, ilangin limiting belief-nya, oh ternyata enggak, ternyata itu adalah kesalahan yang membuat aku mendobrak lagi batasan-batasan yang aku punya. Kalau nggak karena itu aku nggak akan belajar mindfulness. Kalau nggak karena itu aku nggak akan belajar apapun yang sedang aku pelajari sekarang. Dan kalau nggak karena itu nggak akan ada Mind Revive. Kalau motivasi tentunya anak. Ya, karena waktu itu kan posisinya aku banyak kesalahan di masa awal menjadi ibu. Terus kalau aku nggak bangkit, ntar anakku siapa yang ngurus? Gitu kan. Jadi waktu terus berjalan dan aku harus move on no matter what gitu. Sesusah apapun itu aku udah mesti bangkit dan sadar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah almarhum ayahku, karena ayahku itu memberikan contoh banyak sekali tentang gimana caranya living life to the fullest, tentang gimana mengikuti kata hati dan hidup nggak cuma soal cari cuan aja, tapi soal bertumbuh dan juga berkontribusi. Mungkin yang membuat aku bisa ketawa-tawa aja, biasa aja ngomongin apa yang terjadi di masa lalu adalah karena memang sudah selesai itu semua. Sudah terobati, sudah aku rangkul semua pengalaman hidup dan bukanlah pengalaman yang ringan ya. Sebenarnya sih kalau mau ditanya berat apa enggak yang dialami di masa lalu tentu berat. Dan mungkin buat teman-teman yang masih merasa kayak bisa nggak ya aku bangkit? Bisa nggak ya aku mengatasi keadaanku ini? Bisa nggak aku overcome kenangan masa lalu yang tidak menyenangkan ini? Insya Allah bisa. Dan bisa nggak kita happy melihat apa yang udah terjadi di masa lalu? Insya Allah tuh bisa. Kalau kita sudah merangkul diri, kalau kita udah bersedia untuk mengambil hikmah, dan kalau kita udah percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu selalu untuk kita dan tidak hanya menyusahkan kita. Jadi pasti insya Allah ada manfaatnya untuk masa depan. Dan rasanya gimana sudah sampai di titik aku ini? Ya bersyukur alhamdulillah dan tentunya antusias ya, karena nggak jamin aku nggak akan ada kesulitan lagi di masa depan. Cuman mudah-mudahan karena sudah mengovercome apa yang terjadi di masa lalu, jadinya lebih ringan ngelihat apa yang ada di depan. Dan jadinya lebih antusias aja ngelihat tantangan-tantangan hidup dan jadi lebih semangat juga untuk ngebentuk hidup aku insya Allah seperti yang aku tuju dan apa yang aku pengen. Yang lagi diperjuangkan ya banyak. Cuman gini, mungkin kalau dulu yang diperjuangkan adalah diri sendiri yang ingin mengobati diri. Lalu kemudian setelah mengobati diri, aku jadi lebih pengen explore diri, lebih pengen kenal diri. Setelah aku explore diri dan ketemu apa yang sungguh-sungguh aku tuju dalam hidup, akhirnya aku ingin menambah lagi manfaat dari apa yang aku lakukan ini. Gitu. Dan di saat yang sama juga tentunya berperan lebih baik lagi sebagai ibu dan istri, karena itu adalah tugas utama aku di dunia ibaratnya ya. Jadi gimana caranya aku menyeimbangkan rutinitas aku sebagai ibu dan istri dengan bagaimana aku pengen ngasih manfaat lebih banyak lagi. Dan kalau aku boleh share satu hal yang membuat aku merasa perlu explore diri terus adalah karena mungkin apa yang aku alami di masa lalu itu berpengaruh ke emosi aku ya. Jadi secara kejadian udah aku overcome, udah gak sedih lagi kalau diingat-ingat, tapi itu mungkin masih membekas di emosi aku dan bagaimana aku berperilaku. Nah itu sih yang lagi aku pelajari terus sampai sekarang, sampai detik ini, dan I think gak akan pernah berhenti juga ya. Aku pengen belajar terus gitu, dan aku gak mau berhenti belajar.